Ini kita lanjut lagi dengan apa yang tadi dibahas sama Habib nih. Kalau kita bicara masalah tentang sholat qadha ya, sebenarnya baiknya bagaimana sih? Apakah kita sholat sendiri-sendiri itu lebih afdol? Ataukah memang kita bisa berjamaah biar afdol? Kalau memang kebetulan kayak tadi di pesawat. Nah kalau seandainya nggak kebetulan, ini kita sendiri, ada yang mau ikut nggak qadha gitu ya? Atau bagaimana? Penjelasannya mohon izin. Silakan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Ustaz Maulana, Habib, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Namanya berjamaah itu disyariatkan. Jadi namanya sholat berjamaah itu sangat-sangat disyariatkan. Bahkan beberapa ulama mengatakan wajib hukumnya berjamaah. Kalau sholatnya sholat yang adaan atau yaumiyah. Atau yang sehari-hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah. Maka ketika kita sholat sendirian pun itu kenapa tadi disunahkan adzan iqamat, karena dia bisa saja berniat imam, bukan berniat sendiri. Kenapa? Karena siapa tahu nanti ada jin yang ikut, ada malaikat yang ikut menjadi makmumnya. Maka dia berniat sebagai imam. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan qadha sholat? Saking disyariatkannya berjamaah, jangan cuma bermaksiat berjamaah. Tapi misalnya nih ada sekelompok, wah dulu kita waktu SMA ya sering banget kita ninggalin sholat. Ternyata pas udah gede, udah dewasa, udah punya anak itu tinggal di komplek yang sama misalnya. Atau mereka sering sholat di masjid bersama. Bro ingat gak dulu kita pernah ninggalin sholat bareng gara-gara main bola misalnya. Ingat gak dulu kita gara-gara mabar dulu, gara-gara main game kita ninggalin sholat. Nah sekarang kita berjamaah yuk, kita ganti sholat tersebut. Maka hukumnya adalah baik kalau dilaksanakan sholat qadha secara berjamaah. Maka berjamaah dalam sholat qadha juga sangat baik sebagaimana dahulu dia bermaksiat berjamaah, sekarang dia taubat berjamaah dan sholat qadhanya berjamaah pula. Itu hebat tuh Masya Allah, dia janjian terus ya kemana aja. Ya kemana aja satu komplek. sampai udah punya anak bareng. Dari bandel bareng ya kan solehnya bareng juga. Bareng alhamdulillah. Ya tobatnya bareng alhamdulillah. Maka sholat berjamaah. Sebagaimana juga kalau dalam perjalanan bareng tadi. Nah yang kedua misalnya nih suami istri gitu ya. Suami istri ternyata mereka tobatnya bareng gitu. Tobatnya bareng maka mereka boleh melaksanakan. Setelah sholat pulang suaminya dari masjid diajak kembali istrinya. Kita sholat lagi. Sholat apa kok tadi udah sholat asar? Ayo kita ganti sholat asar kita yang dahulu. Dahulu waktu kita pengantin baru kita sering ke mall. Kita ninggalin sholat gara-gara ke mall misalnya. Maka subhanallah boleh, sangat boleh untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, misal nih orang bulan Ramadan gitu ya, bulan Ramadan. Ternyata dia ingat dulu tidak pernah sholat subuh. Boleh nggak dia ikut berjamaah dengan orang yang terawih? Misalnya imam terawih, lalu dia niat. Dia ikut berjamaah tapi dia ternyata niatnya qadha sholat subuhnya yang banyak banget. Kan lumayan tuh 20 rakaat berarti 10 sholat subuh. Enggak, ini pemikirannya kreatif loh. Iya kreatif loh. Apalagi imamnya 2 sampai 20 rakaat. Oh saya nggak usah niat sholat tarawih saya niat qadha sholat subuh aja. Maka diperbolehkan walaupun beda niat antara imam dan makmumnya. Imamnya niat sholat tarawih, dia saya niat qadha sholat subuh. Tapi nggak usah juga tiap rokaatnya, tiap rokaat kedua dia kunut gitu ya. Kalau di Mekah mungkin bisa karena memberikan jeda. Sami Allahu liman hamidah. Boleh dia kunut di situ. Tapi kalau di Indonesia cepat. Sami Allahu liman hamidah. Coba. Iya. Kan tarawih. Tarawih Ustaz. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Iya. Lama juga bisa. Iya, Rabbana lakal hamd bisa dia baca. Allahumma Itu hdina cepat Ustaz. Rabbana walakal hamd. Allahumma hdina. Enggak kejar juga. Biasanya tari kan semangat banget ini. Iya. Maka subhanallah boleh berbeda niat. Yang enggak boleh itu yang berbeda jenis sholatnya. Dia mau qadha sholat subuh ikut sama orang yang sedang sholat jenazah. Gak mungkin karena gak ada rukunya. Gak ada rukunya. Atau dia mau qadha sholat maghrib tapi dia ikut sama orang yang sedang sholat zuhur. Beda, yang satu 3 rakaat, yang satu 4 rakaat. Tapi kalau sama rakaatnya maka silahkan ikut walaupun berbeda niat antara imam dan makmumnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Nah sekarang